Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini ya kita akan belajar Macromedia Flash ya. Apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua, Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, dan Allah memudahkan segala urusan kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik, mudah-mudahan kita masih kondisi daring ya, kondisi belajar daring, kita masih dalam kondisi pandemi ya, tetap jaga protokol kesehatan ya, dan kita semua semoga Allah senantiasa berikan perlindungan ya. Baik, terima kasih kepada yang sudah hadir. Kali ini kita akan bahas tentang Macromedia Flash ya. Apa itu Macromedia Flash ya, yang sebelumnya pernah disampaikan ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenal layer, frame, keyframe, dan blank keyframe ya. Apa itu ya? Nah, di sini ada layer ya. Layer itu adalah tumpukan objek yang kita kerjakan ya. Layer itu memberikan kemudahan untuk mengedit atau mengontrol objek ya. Nanti akan disampaikan contohnya seperti apa. Kemudian frame itu adalah komponen pada jendela kerja Flash yang berfungsi untuk menentukan durasi animasi dari sebuah objek ya. Kemudian semakin banyak frame ya, maka semakin lama objek yang akan dimainkan atau dibuat animasinya ya. Frame itu ditandai dengan kotak putih dengan garis hitam. Jadi ada kata kunci layer, frame ya. Kemudian nah di sini ini disebut dengan layer ya. Gambar di sini ini disebut dengan layer ya. Nanti ada ini tumpukan-tumpukan untuk animasi ya, nanti dibuatnya di sini ya. Kemudian ini frame, satu kotak ini adalah frame-nya ya, ini satu frame. Kemudian ada lagi frame per second atau disingkat dengan FPS, adalah jumlah frame yang dimainkan setiap detik ya, persis seperti pada video. Jadi hitungannya adalah detik ya hitungannya. Nah, biasanya secara default untuk Flash itu adalah 12 fps hitungannya ya, jumlah frame-nya. Nah, ada lagi istilah keyframe ya. Keyframe itu adalah frame kunci ya. Ini buat apa sih fungsinya? Menentukan kapan sebuah objek akan tampil pada sebuah animasi. Jadi keyframe ini berisi sebuah objek, satu objek atau lebih ya. Keyframe ini ditandai dengan bulatan berwarna hitam ya. Kalau keyframe yang tidak berisi disebut dengan blank keyframe ya. Nah, blank keyframe itu adalah frame yang kosong frame-nya ya. Jadi blank keyframe ini berfungsi untuk menempatkan sebuah objek atau lebih pada frame, sebab tanpa sebuah keyframe jadi kita tidak bisa membuat sebuah objek, menggambar objek ya. Nah, blank keyframe ini ditandai dengan lingkaran berwarna putih dengan garis berwarna hitam. Contohnya gimana nih di sini ya? Ini layer, tadi sudah ya disebut dengan layer. Nah, nanti hitungannya adalah fps. Dalam layer itu ada frame ya. Nih frame ini untuk menentukan berapa banyak objek yang kita buat di sini atau memainkan sebuah animasi ya. Nah, ini disebut dengan blank keyframe. Jadi kalau misalnya objeknya belum ada blank keyframe-nya, maka kita tidak akan bisa menggambar sebuah objek ya. Kemudian ada lagi keyframe-nya. Kalau kita sudah membuat sebuah objek, misalnya gambar sebuah lingkaran, maka tanda lingkaran ini, blank keyframe ini akan berubah menjadi warna hitam ya. Itu disebut dengan keyframe. Kalau ini disebut dengan blank keyframe. Baik, itu ya penjelasan dari layer, blank keyframe, kemudian frame, dan yang ada pada Macromedia Flash. Oke, kita sekarang buka Macromedia Flash-nya ya. Kita buka Macromedia Flash-nya. Nah, ini tampilan Macromedia Flash. Nah, ini tadi ya. Ini disebut dengan layer. Ini disebut dengan layer. Ketika kita misalnya menggambar sebuah objek, ini disebut dengan blank keyframe. Ya. Kita misalnya buat objek lingkaran di sini. Kita buat objek lingkaran di sini. Seperti ini ya. Ini belum ada garis ya. Kita ganti, tambahkan garis di sini ya. Nanti kita gunakan ink battle tool. Kalau misalnya garisnya sudah ada, nggak apa-apa, berarti sudah muncul tanda hitamnya. Nanti supaya bisa membedakan antara stroke color dengan warna garis dengan warna
dengan fill color atau warna backgroundnya ya. Nah ini di sini di layer 1 itu dia sudah berwarna hitam. Nah ini disebut dengan keyframe ya, frame yang sudah berisi objek. Nah kita sudah bikin di frame pertama, ini adalah gambar lingkaran ya. Kita misalnya tambahkan, kita ganti dulu ya nama ini ya, kita ganti lingkaran misalnya seperti ini ya. Nah kalau sudah, kita mau bikin lagi di sini nih sampai frame ke-25 misalnya. Di frame 25 kita tambahkan blank keyframe, insert blank keyframe karena kita mau menambahkan objek di sini ya. Nah, ketika kita tambahkan blank keyframe berarti kan nanti nggak ada objeknya ya. Kita tambahkan di sini insert keyframe ya. Boleh klik kanan di sini, klik kanan di sini, klik kanan pada frame ke-25. Klik kanan pada frame 25, kemudian insert keyframe ya. Atau boleh pada menu insert ya. Kemudian nanti pilih timeline, kemudian pilih keyframe. Sama langkahnya seperti itu ya. Oke, kita undo dulu ya. Kita coba letakkan di sini. Tadi langkahnya kita letakkan dulu posisi framenya di frame ke-25, kemudian pilih menu insert, kemudian pilih timeline, kemudian kita bisa pilih lagi keyframe. Nah, seperti ini ya. Ini seperti ini tampilannya ya. Nah, kalau sudah, kita coba mau geser nih objeknya gitu ya. Ini kan sudah ada objek pertama berarti posisinya sebelah kiri ya. Objek kedua, kita bergerak, posisi objek keduanya ini bergerak dari kiri ke kanan, geser ke sini. Nah, misalnya dia bergerak dari kiri ke kanan ya. Kita coba enter. Nah, dia hanya berpindah saja ya. Dia berpindah, kita tidak melihat pergerakannya, hanya berpindah saja dari kiri ke kanan ya. Nah, supaya kita bisa melihat gerakannya, caranya seperti apa? Kita klik kanan di sini, klik kanan di antara frame 1 sampai dengan frame 25 ya. Kemudian pilih klik kanan, kemudian pilih create motion twin. Boleh seperti ini langkahnya, atau boleh dari menu insert ya. Kemudian pilih sebentar, dari menu insert di sini ada motion. Sorry. Dari menu insert ya, kemudian harusnya di sini ada motion ya. Ya, ada motion ya. Sebentar, tidak ada motion ya. Boleh dari sini, boleh sebenarnya di sini. Nah, di sini ada pilihan di twinnya, di propertiesnya, di sini ada pilihannya adalah motion. Ini adalah bergerak ya. Boleh dari sini atau boleh klik kanan di sini, klik kanan, kemudian create motion twin. Nah ini di sini tandanya akan berubah menjadi apa? Menjadi tanda panah ya, tanda panah hitam. Kalau tadi kan belum ada garis tanda panah seperti ini. Kita coba enter ya. Nah, objeknya sudah bergerak. Dia sudah bergerak dari kiri ke kanan. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya? Untuk gambar, untuk animasi ini. Tadi di situ ada twin. Kita coba klik lagi di sini. Di sini ada twin ya. Twin itu nanti ada yang akan disampaikan. Kalau non berarti dia tidak ada gerakan animasinya. Di motion ada gerakannya. Nanti save, akan dibahas untuk materi berikutnya ya. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita coba misalnya bikin di layer baru ya. Kita coba layer baru, kita tambahkan di sini ada insert layer. Nah, kita tambahkan insert layer di sini. Letakkan di sini posisinya di frame pertama. Kita misalnya bikin segi 4 ya, atau persegi aja ya. Persegi ya. Nah, kita buat di sini misalnya kita klik di sini, kita buat sebuah objek. Kita gambar objeknya dulu ya. Kita gambar objek persegi, berarti letakkan di persegi ya. Kita gambar
seperti ini. Kita mau ganti warna, coba kita ganti warna, gunakan warna merah misalnya ya, kita tumpahkan, gunakan ini Paint Bucket Tool. Nah ini berwarna merah, atau boleh dari sini, dari property bar, warnanya boleh diganti-ganti dari sini ya untuk perubahan warna objek ya. Nah kalau kita misalnya ingin merubah objek ini misalnya bergerak ya, kita ulang ya, kita bergerak, kemudian kita coba klik di sini. Nah ini kita geser. Kalau kita geser seperti ini, perhatikan harus jeli ya di sini. Ketika kita geser seperti ini, maka yang bergeser itu, yang terambil itu adalah objek fill colornya saja ya. Kita undo, Ctrl Z ya, kita Ctrl Z ya, kembali lagi. Nah upayakan kita ini terblok semua. Ketika kita menggeser ini terblok semua seperti ini. Jadi kalau kita menggeser hanya garis luarnya saja ya, nanti dia akan yang tergeser adalah luarnya atau outline-nya saja. Ini kita bisa geser ini, berarti dia hanya fill color-nya saja. Jadi pastikan semua objek ini dia terblok seperti itu ya. Oke, kita coba kalau misalnya bergeraknya dari kanan ke kiri. Caranya seperti apa? Kita geser dari sini ya. Sebentar, kita undo dulu. Nah, ini kita geser dulu, geser ke sini. Oke. Kita mau geser dari kanan ke kiri ya. Kalau tadi kan dari kiri ke kanan untuk lingkaran, untuk perseginya kita lakukan langkah yang sama. Berarti ini kan di kanan ya, di frame pertama posisi persegi itu ada di sebelah kanan. Kemudian di frame ke-25 kita klik kanan ya, kemudian insert keyframe. Nah ini sudah ada blank insert keyframe-nya, sudah ada lingkaran hitamnya. Nah kita geser, kita letakkan posisi frame 25, objeknya bergeser ke sebelah kiri ya. Kemudian apa yang dilakukan, boleh diklik di antara frame 1 sampai dengan frame 25 ya. Kita klik kanan di sini, klik kanan, kemudian boleh create motion twin, diklik create motion twin-nya. Nah oke, kita coba klik enter ya. Nah ini pergerakannya. Nah itu dia bergeser, yang tadinya awalnya di lingkaran jadi objeknya fokus. Kalau lingkaran berarti fokus di frame di layar lingkaran ya. Kalau misalnya persegi dia fokus di frame persegi, di layar persegi ya. Jadi jangan sampai nanti kita mengerjakan tertumpuk di layar yang berbeda ya. Baik, insya Allah bisa dipahami ya untuk animasi geser ya. Untuk animasi geser silahkan dicoba terlebih dahulu. Untuk animasi geser ini difahami ya, difahami. Insya Allah sangat mudah sekali ketika kita mencoba ya. Silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga dimudahkan untuk animasi awal ini, animasi geser ini ya. Tadi oh ya satu lagi sebentar, kalau misalnya kita mau menampilkan misalnya ya, tadi kan baru enter saja, tadi ada yang tertinggal. Kita coba Ctrl Enter. Nah ini hasilnya, nanti bentuknya ini adalah hasilnya SVF. Ketika kita simpan dia bentuknya adalah SVF. Nah kita misalnya seperti ini ya, kita coba close yang ini, kita coba simpan, nanti akan dua nih hasilnya. Kita save. Oke, kita save, misalnya kita bikin folder misalnya ya, kita bikin folder animasi misalnya. Makromi boleh animasi aja deh, animasi ya. Kita klik di sini, kita kasih nama misalnya geser, animasi geser, animasi geser seperti ini. Nah ini dia ekstensinya adalah .fla ya, dia ekstensinya .fla, berarti ini filenya file Macromedia Flash. Kita save ya. Nah ketika kita seperti ini, kita klik tombol Ctrl Enter ya. Ini kita mainkan animasinya seperti ini hasilnya. Atau boleh dari menu Ctrl kemudian pilih play. Sama ini untuk play, untuk enter ya. Kalau misalnya kita mau mainkan seperti tadi, berarti Ctrl kemudian test movie. Nah ini sama dengan Ctrl Enter. Nah
Nanti kita coba lihat ya, ini kita close, coba kita lihat di Windows Explorer-nya, kita nanti lihat hasilnya seperti apa. Tadi simpannya di dokumen ya, kita coba lihat di dokumen. Tadi ada pada animasi ya. Nah, animasi nanti dia akan dua filenya. Nah, seperti ini ada file SVF-nya, ini ada file dokumen flash-nya ya, seperti itu. Jadi setiap kita kontrol enter nanti ada hasil SVF-nya. Ini kalau misalnya nggak ada animasi flash pun dia bisa dibuka seperti itu. Baik, itu ya yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah selamat mencoba. Semakin kita sering mencoba, insyaallah semakin terampil nantinya ya, insyaallah ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.